Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia organik. Pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut organik. Oke, ekstraksi cair-cair ini adalah sebuah ekstraksi yang kita lakukan menggunakan bahan cair dari larutan yang cairan. Jadi ekstraksi ini ada beberapa jenis, ada cair-cair, ada padat cair, kemudian ada cair gas dan sebagainya. Oke, seperti teman-teman lihat pada slide di situ bahwa lihat dari bagian yang paling kiri itu bagian yang bawah dan bagian atas itu terpisah. Seperti halnya teman-teman kalau mencampur antara minyak dan air. Kemudian semakin ke kanan itu warna yang bagian bawah itu semakin pudar dan lama-lama akan menghilang. Nah, ini adalah gambaran proses di mana sebuah ekstraksi akan dilakukan, di mana yang pada awalnya zat itu berada pada bagian pelarut yang berada pada bagian bawah, lama-kelamaan akan berpindah ke bagian yang atas. Ini adalah sebuah teknik ekstraksi yang teman-teman akan gunakan ketika nanti teman-teman mengekstrak zat aktif dari bahan alam seperti itu. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah bahan kemudian dilarutkan, contohnya dilarutkan dalam air, itu semua bahan akan larut dalam air. Kemudian kita tempatkan pada corong pisah. Nah, dari lapisan atas itu kita tambahkan pelarut organik. Pelarut organiknya macam-macam. Yang jelas adalah bahwa pelarut organik tersebut tidak akan bercampur dengan air. Oke. Kalau etanol, bagaimana? Etanol itu akan bercampur dengan air, maka itu tidak bisa dilakukan. Teman-teman bisa menggunakan heksan, bisa menggunakan etil asetat, atau bisa menggunakan kloroform dan lain sebagainya untuk memisahkan zat yang teman-teman mau pengen ambil itu dari larutan pelarut air. Kemudian nanti akan digojok. Setelah digojok akan terbentuk dua lapisan lagi. Nah, lapisan yang baru itu bukan lapisan yang bagian atas yang berupa pelarut organik dengan massa jenis yang lebih kecil itu nanti akan berubah warna ataupun yang menandakan bahwa telah terlarut sebuah zat dalam pelarut tersebut. Contohnya di sini adalah ketika kita mengekstrak cengkeh. Kita menggunakan cengkeh sebagai sampel, kemudian kita dilakukan destilasi air. Nah, kemudian akan didapatkan larutan cengkeh dalam air yang warnanya putih seperti ini. Kemudian kita pisahkan larutan yang dari air ini menggunakan corong pisah yang di dalamnya sudah akan kita beri pelarut organik. Teman-teman bisa lihat di situ bahwa ekstrak cengkeh yang kita sudah dapat dari hasil destilasi itu dia akan memisah dari bagian airnya. Nah, kemudian kita bisa pisahkan keduanya dan kita bisa dapat ekstrak cengkeh murni. Kemudian contoh yang lain adalah ketika kita melakukan sintesis isopentil asetat dari asam asetat dengan isopentanol, kita lakukan reaksi dalam keadaan asam. Di situ terjadi percampuran antara isopentil asetat dengan air. Kemudian untuk memisahkan bagian isopentil asetat saja dari airnya, kita bisa menggunakan ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut organik, di mana kemudian nanti isopentil asetatnya akan berpindah ke pelarut organik dan meninggalkan airnya dalam corong pisah. Seperti itu, kita bisa pisahkan isopentil asetat dari airnya menggunakan pelarut organik. Oke, kemudian
bagaimana kita menentukan ini yang bagian pelarut yang organik atau yang anorganik ataupun yang airnya itu di bagian mana, bagian atas atau bagian bawah, itu kita bisa ketahui berdasarkan densitasnya atau dari massa jenisnya. Semakin gede atau semakin besar densitas, maka dia akan berada di bagian bawah. Ada pentana, ada petroleum ether, ada heksana dietil ether, kemudian ada etil asetat. Ketika dicampur dengan air, maka pelarut-pelarut tersebut akan berada di bagian atas atau di lapisan atas. Namun ketika menggunakan diklorometan dan kloroform, maka kloroform dan diklorometannya akan berada di bagian bawah dan air berada di bagian atas, karena massa jenis atau densitas diklorometan dan kloroform itu lebih besar daripada densitas air. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengetahui efektivitas dari pemisahan yang kita lakukan? Contoh di sini kita akan memisahkan morfin. Morfin dalam pelarut air kita akan pisahkan menggunakan etil asetat. Di gambar ataupun di bagian yang kiri itu adalah bagian di mana kita gunakan 50%, 50 mili etil dan 50 mili air. Sedangkan pada bagian yang sebelah kanan kita gunakan 25 etil dan 50 air. Nah, ternyata menurut perhitungan, perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dalam fase yang tak larut dalam kesetimbangan itu adalah kita simpulkan sebagai K, koefisien pemisahan, di mana semakin besar pelarut, maka semakin banyak pelarut, maka koefisiennya ataupun pelarutannya akan semakin baik. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Ketika kita gunakan 25 mili etil asetat, maka masih tersisa 2 titik morfin dalam air. Namun ketika kita gunakan 50 mili etil asetat, hanya 1 titik morfin dalam air. Sehingga semakin banyak pelarut, maka efektivitas pemisahannya semakin besar. Jadi molaritasnya dalam fase organik per molaritas dalam fase air. Oke. Bagaimana kita tahu molaritas fase organik dan fase air? Ya, kita tentunya akan melakukan perhitungan ataupun menganalisis berdasarkan fakta yang terjadi. Namun koefisien partisi itu dia adalah bersifat eksperimental. Namun kita dapat perkirakan nantinya dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Misalkan kita mau melarutkan kafein ataupun memisahkan kafein dari air ke pelarut organik, kita bisa menggunakan tabel data kafein yang sudah ada. Misalkan seperti ini, 1 gram kafein itu akan larut dalam 40 ml air dan 530 ml dietil ether, 100 ml benzen dan 5,5 ml kloroform. Sehingga kelarutan kafein itu akan lebih mudah larut ketika kita gunakan kloroform dibandingkan dengan benzen. Dalam perhitungannya, teman-teman bisa lihat di bagian kanan itu, koefisien partisi kafein dalam benzen dengan kloroform itu jauh sekali perbedaannya. Ketika menggunakan benzen, koefisien partisinya adalah sekitar 0,46. Kemudian dalam kloroform sangat besar menjadi 8,4. Itu adalah koefisien partisi yang gede. Sehingga untuk memisahkan kafein dari air itu akan sangat lebih efektif menggunakan kloroform dibandingkan dengan benzen. Seperti ini. Nah, angka-angka ini untuk apa? Angka-angka ini untuk mengetahui nanti ketika kita melakukan ekstraksi, jumlah berapa pelarut yang nanti akan kita gunakan supaya efektif, sehingga nanti pelarutnya tidak terbuang sia-sia. Perhitungan jumlah pelarut ini sangat
menentukan ketika teman-teman nanti melakukan ekstraksi dalam jumlah yang banyak. Contohnya di industri ini sangat berpengaruh, karena pelarut itu harganya juga tidak murah ternyata, dan cost efisiensi itu sangat diperlukan ketika nanti kita akan melakukan ekstraksi dalam jumlah besar. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai ekstraksi dalam satu langkah. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan ekstraksi dalam beberapa langkah. Ada 2 langkah, 3 langkah, dan selanjutnya. Nah, langkah-langkah ekstraksi ini teman-teman bisa lakukan dengan cara melakukan sekali ekstraksi. Contohnya di sini adalah menggunakan ether dan air. Kita gojok, kemudian kita pisahkan antara lapisan ether dan air, kemudian ekstraksinya kita ulang. Dari air yang sudah kita pisahkan tadi dicampur lagi dengan ether, kemudian digojok lagi, dipisahkan lagi. Kemudian hasil dari fraksi ether dan ether yang akhir nanti kita campur. Itu akan lebih efisien dibandingkan dengan kita melakukan ekstraksi sekali dengan pelarut yang lebih banyak. Dan ini akan sangat disukai teman-teman di industri, dan ketika kita melakukan ekstraksi dalam jumlah besar itu lebih efektif dengan metode yang beberapa langkah dibandingkan dengan satu langkah. Ilustrasi angkanya seperti ini. Contohnya kita melarutkan setengah gram zat ke dalam air. Kita tambahkan ether dengan jumlah yang sama dengan air, kita gocok. Kemudian yang terambil dalam ekstraksi pertama itu adalah sebanyak 0,29 dan tersisa 0,21 gram. 0,21 gram kita tambahkan ether lagi, gocok lagi. Yang terambil adalah 0,12 dan tersisa 0,9. Kemudian yang 0,9 itu kita tambahkan ether lagi, kita gocok lagi, kita pisahkan lagi, kita dapatkan ether sebanyak 0,05, yang kemudian kita hanya menyisakan sebanyak 0,4 gram sampel ataupun 0,4 gram zat dalam larutan air yang tersisa. Ini jauh lebih kecil dibandingkan kita hanya mengekstrak satu kali proses yang menghasilkan sisa sebanyak 0,21 gram ether. Nah, ekstraksi ini bisa diulang lagi sampai dirasa semua zat itu terambil, seperti itu. Jadi dalam proses ekstraksi cair-cair itu yang menentukan berhasil dan tidaknya ataupun efektivitasnya adalah yang pertama adalah jenis pelarut. Pelarutnya harus sesuai dan harus pas dengan apa yang kita mau ambil. Kalau dia adalah, contohnya dari di kafein itu akan lebih mudah larut dalam kloroform, maka kita gunakan saja pelarut kloroform untuk memisahkan kafein dari air, bukan menggunakan heksan ataupun bukan menggunakan dietil ether ataupun dengan benzen. Itu tidak lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan kloroform. Nah, pemilihan pelarut apa yang cocok ini teman-teman bisa cari di literatur, bahwa ZX misalkan itu akan kelarutannya akan sekian dalam pelarut ini. Itu teman-teman bisa cari di literatur untuk menentukan bagaimana kelarutan dari sebuah zat tersebut. Kemudian yang menentukan yang kedua adalah volume pelarut. Semakin banyak volume pelarut, maka efektivitas ekstraksi ataupun pemisahannya akan semakin gede. Yang kemudian yang ketiga adalah berapa kali proses pelarutan ataupun proses ekstraksi pemisahan ini dilakukan. Semakin banyak dilakukan bertingkat, maka semakin efektif. Oke, sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di
kesempatan lanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.